Anda kembali menyaksikan Nusantara Petang, pemirsa. Kita melanjutkan dialog mengenai BUMN yang rangkap jabatan seperti itu dengan Mas Ade. Oke, selamat sore Mas Ade, masih bergabung bersama saya. Sore Mas Adi. Baik Mas Ade, terkait dengan rangkap jabatan ini, bukankah niat revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 ini tentang BUMN ini sudah bergulir lama, Mas? Iya, makanya saya kira ini harus terus dikawal agar memang benar-benar direalisasikan gitu ya. Dan sekali lagi memang ini harus jadi komitmen semua pihak gitu ya. Bukan cuma kementerian tapi juga di DPR agar sekali lagi BUMN kita ini memang bisa dijadikan sebagai soko guru ekonomi di bangsa ini gitu ya. Agar BUMN bukan cuma bisa dapat keuntungan yang besar, tapi juga mesti diingat BUMN juga tugasnya antara lain melayani masyarakat gitu ya. Jadi pelayanannya bisa jauh lebih optimal kepada masyarakat. Itu yang saya kira harus kita dorong, harus kita kawal gitu. Dan jangan sampai kemudian penyakit lama di BUMN terus muncul gitu yang saya katakan tadi itu ya, banyak yang rugi, kena inefisiensi, kena praktik korupsi dan lain sebagainya begitu. Dan sekali lagi salah satu cara untuk memperbaiki ya BUMN yang memperbaiki komitmen di pimpinannya. Baik, dalam hal ini seharus dan semestinya keterlibatan DPR dalam memastikan keberadaan direktur dan komisaris pada orang BUMN seperti itu. Yang tepat itu seperti apa sih seharus dan semestinya begitu dalam tataran kenegaraan seperti itu? Iya, DPR kan punya fungsi legislasi ya, yang mereka lakukan sekarang ya melalui perbaikan aturan yang terkait dengan BUMN ini ya sudah menjadi langkah ya yang seharusnya mereka lakukan ya untuk berkontribusi dalam penguatan penyehatan BUMN ini. Jadi ya memang ya kita harus dalam hal ini ya penyehatan BUMN dalam rangka pelarangan rangkap jabatan ini ya kita mesti dukung teman-teman DPR gitu. Tapi harus dikawal, jangan sampai kemudian cuma hangat di awal tapi kemudian hilang di tengah jalan gitu. Jadi saya kira ya mesti kita support. Ya, untuk sejauh ini juga untuk support terhadap pelaksanaan ini, untuk Presiden sendiri menurut tanggapan Anda seperti apa ini? Iya, saya kira Presiden juga sudah berulang kali menegaskan terkait pentingnya BUMN ini, apalagi kalau kita lihat berbagai kebijakan penting atau strategis Presiden kan dieksekusi oleh BUMN kita, begitu ya, terutama terkait dengan infrastruktur. Gitu. Jadi ya BUMN menjadi garda terdepan dalam mengimplementasikan program-program atau janji-janji Presiden, gitu ya. Nah kalau BUMN-nya tidak sehat, gitu, ya tentu saja tidak akan bisa menjalankan peran dan fungsinya yang seperti diharapkan oleh Presiden, gitu. Makanya kemudian semua pihak, saya kira bukan cuma Kementerian BUMN atau DPR, gitu ya, Presiden pun punya kepentingan yang besar agar BUMN ini bisa tetap sehat, karena mereka yang sekarang sekali lagi dijadikan sebagai andalan untuk mengeksekusi program-program Presiden. Baik, ada beberapa hal yang saya kutip dari beberapa catatan saya, yaitu tidak semua anggota DPR seperti itu harus melaksanakan ini seperti itu, karena harus ada pertimbangan terlebih dahulu, di mana ada hal-hal yang harus diperhatikan terkait keputusan. Nah, Anda memandangnya seperti apa? Bahwa ada sebagian memang menekankan bahwa harus ada ketetapan secara khusus bahwa tidak ada rangkap jabatan gitu. Akan tetapi ada juga beberapa dari fraksi yang mengatakan ini harus kita pikirkan terlebih dahulu gitu. Walaupun memang yang harus ditekankan bahwa tidak agar para komisaris ini memikirkan pekerjaan dan tidak memikirkan pekerjaan lain seperti itu. Iya, kalau para komisarisnya diharapkan konsentrasi dengan pekerjaannya ya dia harus fokus di satu tempat begitu, dan salah satu cara membuat komisaris ini fokus di satu tempat ya pelarangan untuk rangkap jabatan begitu. Dan ya ini kan sudah menjadi aspirasi umum dan ini juga sudah menjadi desakan publik gitu ya. Dan saya kira DPR sebagai wakil rakyat, sebagai wakil masyarakat gitu yang di mana masyarakat juga punya saham terbesar ya, karena uang saham BUMN yang dari negara, ya punya kepentingan untuk mendorong perbaikan. Ya saya kira salah satu caranya dengan melarang rangkap jabatan ini. Dan saya kira
ya sudah clear ya gitu ya, tidak apa mau pertimbangan apa lagi gitu ya, karena rangkap jabatan ini sudah jelas lebih banyak mudaratnya dibanding kebaikannya. Yang saya katakan tadi, mudaratnya ya terkait dengan konsentrasi, terkait dengan benturan terhadap aturan, terkait dengan benturan potensi konflik kepentingan, selain bicara soal keadilan sosial. Baik, ini ada hal yang menarik bahwa yang mungkin Anda sempat kutip tadi bahwa Anda sampaikan bahwa biasanya di direksi maupun komisaris BUMN itu ada jatah parpol seperti itu. Tapi sekarang rencana revisi ini tentunya menggulirkan anggota DPR yang merupakan kader parpol. Nah, Anda melihatnya ini fenomena seperti apa ini, Mas Ade? Iya, ya ini jangan sampai kondisi ini yang membuat teman-teman di parlemen jadi setengah-setengah gitu ya. Yang memang kita dorong ya memang proses rekrutmennya yang memang harus betul-betul dipilih orang-orang yang punya integritas dan profesional gitu ya. Itu yang saya kira itu yang menjadi kunci penting gitu ya. Nah, yang menjadi masalah kan jangan sampai kemudian dia tidak punya kredibilitas, dia tidak punya kompetensi, dia tidak punya integritas, tapi karena punya jasa politik dipaksakan untuk masuk gitu ya. Nah, ini yang menjadi masalah dan ini mesti dicegah. Makanya kemudian selain rangkap jabatan, kita juga mesti dorong Kementerian BUMN agar proses rekrutmen pimpinan di BUMN ini, direksi di BUMN termasuk komisaris di BUMN, ya mempertimbangkan faktor-faktor yang saya katakan tadi, kompetensi, integritas gitu ya, kualitas, bukan karena titip menitip, bukan karena sebagai hadiah, bukan karena sebagai balas jasa begitu. Nah, ini baru langkah awal, langkah jabatan, langkah berikutnya memang proses pemilihan yang benar. Dan saya kira kalau lihat semangat Kementerian BUMN yang ingin memperbaiki BUMN, apalagi saya katakan tadi sudah mulai dengan mewajibkan sistem manajemen anti penyuapan, bahkan bukan cuma fardu kifayah ini, sudah fardu ain bagi BUMN. Saya kira mestinya ini sejalan dengan semangat itu gitu ya, dengan semangat untuk memperkuat BUMN. Dan sistem yang sekarang sedang dipromot oleh Menteri BUMN ini tidak akan bisa jalan kalau pimpinannya tidak punya komitmen. Artinya, ya salah satu cara untuk menunjukkan bahwa kementerian punya komitmen untuk menjaga agar sistem manajemen anti penyuapan ini bisa berjalan dengan baik di BUMN adalah memastikan agar proses rekrutmen pimpinan di BUMN ini dilakukan dengan cara-cara yang pertimbangan-pertimbangan yang lebih rasional gitu ya, bukan cuma pertimbangan-pertimbangan politis gitu. Dan saya kira itu tantangannya ya kalau kita mau melihat seberapa serius Kementerian BUMN untuk memperbaiki, untuk menyehatkan BUMN kita. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya Mas Ade. Tentunya kita berharapan semoga ini melahirkan setiap keputusan yang tepat dan memilih orang yang tepat karena menyangkut orang banyak seperti itu ya Mas Ade. Amin. Amin. Ya, terima kasih atas kesempatannya ya. Mas Ade untuk petang hari ini. Terima kasih Mas Adi. Terima kasih banyak. Selamat sore.